belakang, yang belakang. Ayo yang belakang maju ke depan, ibu-ibu. Ih, ada mudi-mudi di belakang. Kelly, boleh maju yuk. Ayo maju yuk. Waduh, terima kasih. Terima kasih. Puji nama Tuhan ya, kita semua bisa hadir di PDA Villa untuk bersekutu bersama, membagikan sukacita ke kanan ke kiri kita. Saya mau undang hari ini, pagi ini untuk bangkit berdiri. Boleh kita bangkit berdiri ya? Kita mau sama-sama jalan bersama Tuhan. Hari ini sampai selamanya kita jalan bersama Tuhan. Amin. Amin. Kita nyanyi sama-sama ya. Kita mau berjalan bersama dengan Tuhan Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Sebentar. Jadi gerakannya kita sama-sama ya. Ketika jalan kita akan ke kanan. Ada kata jalan lagi kita ke kiri. Oke? Gak usah keluar bangku gak apa-apa. Gerak ke kanan, gerak ke kiri. Kita sama-sama bergerak ya. Mau keluar sampai keluar juga boleh, tapi gak boleh keluar dari balai paroki ya. Kita tetap mau bersekutu di sini, oke? Sama-sama kita ulang lagi, memuji Tuhan. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Sekali lagi kita mau bersama-sama Tuhan. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Kita mau lebih cepat lagi ya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Lebih cepat lagi. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Puji nama Tuhan, kita sudah boleh berkumpul di tempat ini. Kita boleh sama-sama berjalan bersama Tuhan karena Tuhan penopang kita, Tuhan sumber kekuatan kita. Silahkan duduk kembali Bapak Ibu Saudara-saudara yang kasih Tuhan. Kita mau masuk lebih dalam lagi ke dalam hadirat Tuhan. Kita mau bersama-sama menaikkan syukur. Kita mau berdoa dalam Tuhan. Kita hening sejenak. Kita mau berdoa terlebih dahulu. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, hanya Engkau penopangku Tuhan. Hanya Engkau yang menjadi sumber kekuatan kami Tuhan. Hanya Engkau yang selalu menolong kami. Engkau yang tidak pernah meninggalkan kami dalam keadaan apapun. Kami mengucap syukur karena kami punya Engkau yang sungguh
teramat baik bagi kami Tuhan. Karena tanpa-Mu, tanpa perpanjangan tangan-Mu, tanpa penyertaan dan kasih setiamu kami tidak akan bisa. Kami ini hanya manusia biasa Tuhan, yang butuh penopang dalam hidup kami, butuh penguat bagi kami, butuh perpanjangan tangan bagi kami. Dan kami tidak akan mampu Tuhan jika Engkau tidak turun tangan bagi kami. Karena hanya Engkau-lah sumber kekuatan kami. Dalam kelemahan kami pun Engkau yang akan menguatkan kami. Ini syukur kami Tuhan bagi-Mu yang selalu menopang kami. Terima kasih Tuhan. kekuatan bagi kami.
kasih Tuhan untuk segala kebaikan, untuk semua pernyataan-Mu, untuk seluruh penyertaan. Terima kasih karena Engkau tidak pernah meninggalkan kami sendirian, Tuhan. Terima kasih Engkau selalu menggandeng kami, Tuhan. Engkau yang selalu memimpin kami. Engkau yang selalu memberkati kami. Terima kasih. Sampai saat ini kami boleh berdiri dan kami boleh memuji menyembah nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan untuk setiap kasih-Mu, untuk setiap perlindungan-Mu yang kami rasakan dari hari ke hari. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu yang sempurna dalam setiap musim hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan, Engkau selalu ada bagi setiap kami. Engkau selalu menuntun langkah kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Ini Tuhan, setiap rasa syukur yang kami ucapkan hanya bagi-Mu, maupun yang tidak kami ucapkan yang Kau dengar dari dalam hati kami, terimalah semua rasa syukur kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kita mau memuji Tuhan lebih dan lebih lagi. Mari kita mau bersama-sama mengangkat pujian bagi Tuhan, hanya bersama Tuhan, karena Tuhan Allah yang sungguh teramat baik. Sepenuh jiwaku
lagi bagi Tuhan yang sungguh teramat baik bagi kita, bagi Tuhan yang telah menjadi penopang dalam hidup kita dulu, sekarang, dan selamanya. Kita mau menyiapkan hati menyembah Dia yang sangat baik bagi kita, sudah sungguh teramat baik bagi kita, yang sudah menjadi juru selamat kita untuk seumur hidup kita, yang sudah menjadi pembimbing kita, yang sudah menjadi penopang bagi kita. Tuhan, Kau setia.
kasih Allah Bapa di dalam surga. Pada siang hari ini kami berkumpul di tempat ini. Kami boleh memuji Engkau, kami boleh menyembah Engkau sebagai satu-satunya Allah benar di dalam hidup kami. Pada siang hari ini Tuhan, kami mau duduk diam. Kami rindu mendengar setiap firman-Mu. Kami percaya Engkau selalu menolong kami, Engkau selalu menopang kami. Dan biar pada siang hari ini kami semakin lebih dalam mengerti bahwa Engkau adalah Allah penopang kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah Allah Roh Kudus berkarya dalam setiap hidup kami, melawat setiap kami, menyembuhkan setiap luka-luka kami melalui kebenaran firman pada pagi hari ini Tuhan. Dan segala puji hormat syukur hanya di dalam satu nama, yaitu Tuhan kami Yesus Kristus, Allah yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Baik. Bapak Ibu silakan duduk. Shalom. Apa kabar? Ada yang bilang luar biasa, ada yang bilang baik. Oke, baik. Bapak Ibu, sebelum saya mulai firman, saya mau mengucapkan selamat tahun baru ya. Ya, selamat tahun baru meskipun sekarang sudah tanggal berapa ini? 24 ya, sudah tanggal 24, sudah mulai masuk tanggal tuwek gitu ya. Tapi saya tetap mengucapkan selamat tahun baru. Baik, Bapak Ibu berjumpa lagi bersama dengan saya, mungkin ada yang belum kenal. Izinkan saya kenalan dulu, nama saya Erwin Bapak Ibu. Halo, ya, saya berasal dari paroki Santo Marinus Yohanes, Kenjeran gitu ya. Jadi ya lumayan, perjalanan dari timur ke barat itu lumayan Bapak Ibu. Berangkatnya semangat, pulangnya sing males, biasanya gitu ya. Tapi tidak apa-apa, saya senang sekali bisa ketemu dengan teman-teman di PDA Villa. Dan santai saja Bapak Ibu, tidak usah tegang. Oke ya, saya percaya bahwa setiap Anda sudah paham, sudah ngerti tentang tema pada siang hari ini adalah Tuhan penopangku ya. Anda percaya toh, Anda sadar, saya percaya Anda sadar, Anda yakin, percaya sepenuhnya bahwa Tuhan Allah kita adalah Tuhan penopang hidup kita. Setuju? Setuju ya? Baik. Bapak Ibu santai saja sekali lagi, tidak usah tegang ya. Ini kita berbicara yang ringan-ringan saja. Dah. Kita mulai dengan, tolong brother dibukakan Mazmur 37 ayat 23 24 gitu ya. Ini ada pengalaman unik Bapak Ibu. Makanya saya pakai ayat ini gitu ya. Mazmur 37 23 24. Boleh enggak kita baca bersama-sama Bapak Ibu? 1 2 3. Loh, hilang ya. Nah, oke ya. Baik, saya tunggu. Oke, 1 2 3 Bapak Ibu. Langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Terus 24. Tidaklah sampai tergeletak sebab Tuhan menopang tangannya. Brother, boleh enggak kalau saya minta itu ditampilkan seluruhnya 23 24? Boleh? Oh, enggak bisa. Ya sudah, enggak apa-apa ya. Bapak Ibu, firman Tuhan mengatakan begini, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Stop sampai sini Bapak Ibu ya. Bapak Ibu, saya punya pengalaman, saya lupa tahun berapa, persisnya saya lupa tahun berapa, tapi yang jelas Bapak Ibu, ini terjadi sebelum Covid gitu ya. Sebelum Covid, saya tuh biasanya sebelum Covid itu di Marinus, di komunitas saya di CFM itu ada yang namanya sel Bapak Ibu. Kami biasanya nge-sel setiap Selasa gitu ya. Setiap Selasa ganjil 1, 3, dan 5 kalau ada 5 gitu ya. Kami selalu sel pada saat itu. Nah, pada saat sel itu ada salah seorang teman yang sharing firman tentang ayat ini gitu. Mazmur 37 ayat 23 24. Ada teman yang sharing firman menyampaikan ayat ini. Nah, yang menarik Bapak Ibu, ternyata ada teman saya di dalam sel itu yang kemudian mungkin protes gitu ya. Dia bilang bahwa Tuhan itu tidak adil. Loh, saya juga kaget Bapak Ibu ya. Saya juga kaget loh, ini teman ini sudah pelayanan, teman ini sudah ya rajin ke gereja, di paroki juga terlibat. Pada saat dia mendengarkan sharing firman dari yang bawa firman, yang sharing firman, dia katakan Tuhan itu tidak adil. Saya tanya, loh kenapa kamu bilang Tuhan tidak adil Bapak Ibu? Dia katakan begini, karena firmannya mengatakan Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Berarti menurut dia Bapak Ibu, Tuhan itu pilih kasih. Berarti kalau tidak berkenan kepada Tuhan, Tuhan tidak menetapkan langkah-langkahnya. Dan kemudian dengan segala macam argumen-argumen yang menurut saya membuat saya nelongso Bapak Ibu, membuat saya itu sedih gitu ya.
kok bisa-bisanya orang ini yang cukup lama terlibat pelayanan terus mengatakan Tuhan itu tidak adil karena menetapkan langkah-langkah orang yang berkenan kepadanya. Bapak Ibu, kemudian saya katakan demikian. Loh, bukan begitu konsepnya, brother. Saya katakan bukan begitu konsepnya, dan saya berharap di PDA Villa pada saat kau baca firman ayat 23 ini, Anda jangan berpikir itu kan untuk dia firman itu. Menetapkan langkah-langkah orang yang berkenan kepadanya. Saya ini siapa sih? Tidak masuk orang yang berkenan kepadanya. Bukan gitu Bapak Ibu Saudara terkasih. Kalau Anda dan saya kemudian punya pikiran seperti itu, saya mengajak yuk mulai pagi hari ini, siang hari ini Anda bertobat. Oke? Apa maksudnya Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya Bapak Ibu? Ini berbicara bagaimana Anda dan saya berusahalah menjadi orang yang benar. Amin. Kalau dikatakan Tuhan Allah itu pilih kasih, salah. Setiap Anda dan saya itu dicintai Tuhan, disayang Tuhan. Tuhan tidak pernah pilih kasih Bapak Ibu, setuju? Pada saat Tuhan menciptakan Anda dan saya, tujuan Tuhan Allah itu baik. Tidak ada sesuatu yang jahat dalam hidup Allah, saudara-saudara, atas hidup Anda. Karena firman mengatakan demikian Bapak Ibu. Ya, Anda masih ingat tidak cerita di Yesaya? Rancanganku itu bukan rancanganmu. Rancanganku menjulang jauh tinggi dari rancanganmu. Oke? Terus kemudian ditegaskan lagi di Yeremia. Yeremia mengatakan demikian. Aku tahu apa rancangan atas hidupmu. Betul? Aku memberikan rancangan kepada dirimu itu adalah rancangan damai sejahtera. Rancangan yang baik, bukan rancangan kecelakaan. Tujuannya saudara terkasih, supaya hidupmu dan hidup saya itu hidup yang penuh dengan harapan. Penuh sukacita, penuh kebahagiaan. Setuju Bapak Ibu? Bahwa setiap Anda dan saya itu Tuhan sudah tetapkan rancangan-rancangan hidup. Tuhan tidak pernah pilih kasih. Bapak Ibu, sebelum saya lanjut ke firman, saya mau tanya, rancangan itu apa sih? Rancangan di Alkitab mengatakan rancangan Bapak Ibu. Saya umpamakan demikian supaya Anda bisa memahami. Anda Bapak Ibu kalau bangun rumah, ya bangun rumah itu punya blueprint, setuju? Setuju ya? Anda kalau mau bangun rumah kan mesti bikin blueprintnya dulu toh. Betul kan? Ya yang warna biru itu loh, betul? Di sana itu kan tampak jelas dari atas bagaimana, dari samping bagaimana, dari depan bagaimana, lebarnya berapa, tingginya berapa, semuanya detail di sana Bapak Ibu. Pertanyaannya, rumahnya sudah ada belum? Belum. Tapi orang kalau bangun rumah dengan langkah yang benar pasti punya blueprint. Saudara terkasih, dengar baik-baik. Hari ini Tuhan sudah menetapkan blueprint atas hidupmu saudara terkasih. Dan blueprint itu benar, blueprint itu detail, sempurna. Pertanyaannya demikian Bapak Ibu, kalau engkau membangun rumah, terus kemudian blueprintnya sudah ada, lalu orang yang bangun rumah ini sakarepe dhewe, bagaimana? Bagaimana Bapak Ibu? Saudara terkasih, yang salah yang merancang blueprint atau yang bangun? Yang bangun. Bukan blueprintnya yang salah. Hari ini kalau firman Tuhan mengatakan Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Saudara terkasih, pertanyaan saya demikian. Hidupmu sesuai dengan blueprintnya Allah enggak? Oke? Bukan, jangan katakan lagi Allah itu pilih kasih loh. Allah enggak pernah pilih kasih Bapak Ibu, setuju? Kalau engkau membangun hidupmu, membangun rumah itu sama dengan membangun hidup saudara terkasih, tidak sesuai dengan blueprintnya Allah, apakah dia berkenan? Enggak. Itu kesalahan Anda dan saya salah sendiri saudaraku. Setuju? Tapi dengar baik-baik, ada sebuah berita baik Bapak Ibu. Enggak apa-apa. Anda hari ini salah, saya hari ini salah. Hidupmu enggak sesuai rancangan yang Tuhan berikan. Dengar baik-baik. Enggak apa-apa Bapak Ibu. Ayat 24 mengatakan demikian. Apabila ia jatuh. Oke? Boleh enggak kalau saya katakan demikian? Orang yang berkenan kepadanya adalah orang yang benar di mata Tuhan. Setuju? Setuju ya? Orang yang benar di mata Tuhan. Pertanyaan saya demikian Bapak Ibu. Orang yang benar itu bisa jatuh enggak? Bisa. Selama Anda dan saya hidup seturut dengan rancangan Allah, seturut dengan blueprintnya Allah, saya mau katakan tidak ada jaminan Anda dan saya tidak pernah jatuh. Tapi pada saat kau hidup seturut dengan rancangan Allah, kalau Anda dan saya jatuh, tidak akan pernah dibiarkan tergeletak. Setuju? Bapak Ibu, apa tergeletak? Tergeletak itu artinya jatuh dan kemudian tidak bisa apa-apa. Setuju ya?
Artinya kalau Anda dan saya hidup benar, hidup seturut apa yang Dia mau, seturut dengan rancangan Allah, saudara terkasih, saudara-saudara terkasih dengar baik-baik. Engkau tidak akan pernah dibiarkan sampai dirimu tidak bisa apa-apa. Amin. Ya. Lalu firman Tuhan mengatakan di ayat 24, sebab apa tadi katakan? Tuhan menopang tangannya. Bapak Ibu, ini saya agak detail di awal ya. Saya ajari Anda mengupas firman sedikit saja, tidak usah terlalu dalam. Apa sih menopang itu? Apa tuh penopang itu Bapak Ibu? Nah ya. Ya wis sembarang, wis sandaran, opo sembarang ya. Tapi penopang itu begini Bapak Ibu. Penopang itu gini. Ini bahasa saya ya, bahasa saya. Penopang itu gini. Seseorang atau sesuatu yang menjaga engkau supaya engkau tidak sampai jatuh. Setuju? Misalnya sampai jatuh, ono sing nampani. Bener? Bener ya? Itu penopang versi saya. Enggak tahu Anda mau punya penopang versi Anda sendiri, enggak apa-apa. Boleh ya? Ibu ini bilang ngangkat. Nah, boleh, enggak apa-apa gitu ya. Tapi lek sing tiba aku rasanya orang sing kuat ngangkat gitu ya. Bapak Ibu enggak apa-apa, Anda boleh punya versi penopang bagaimana itu terserah Anda Bapak Ibu. Oke? Tetapi prinsipnya adalah tema kita adalah Tuhan penopangku. Bapak Ibu dengan kata lain melalui firman ya, Mazmur 37, 23, 24 ini mengatakan demikian. Kalau engkau mau selalu ditopang Tuhan, lihat baik-baik, ayat ini berbicara soal sebuah kondisi ya. Ayat 23, 24 berbicara sebuah kondisi Bapak Ibu. Artinya begini, kalau engkau mau mengalami Tuhan menjadi penopangmu, maka Anda dan saya hidupnya harus berkenan kepada Dia. Setuju? Setuju? Bapak Ibu, kenapa hari-hari ini orang merasa Tuhan kok enggak pernah menopang saya ya? Tuhan kok enggak pernah menolong saya ya? Kok sampai dibiarno sampai soro hidupku sampai menderita itu sampai enggak karo-karo sampai demikian buruk. Pertanyaannya simple. Hidupmu berkenan enggak? Gampang toh? Gampang? Saudaraku, yuk kita cross check. Tema kita memasuki tahun 2026. Bapak Ibu, ramalan-ramalan dunia mengatakan ahli ekonomi, nanti katanya 2026 ini akan resesi, akan sulit atau ancaman-ancaman perang dan segala macam, berbagai macam bentuk. Wah, macam-macam Bapak Ibu. Itu mengerikan. Pertanyaan sedemikian Bapak Ibu. Anda dan saya masuk golongan orang yang benar, yang berkenan kepada Tuhan enggak? Jawab pada dirimu masing-masing Bapak Ibu. Anda masuk golongan itu enggak? Karena ayat 23, 24 itu menyatakan sebuah kondisi Bapak Ibu. Kalau Anda dan saya mau mengalami Allah menopang hidupmu dan hidup saya, maka hiduplah berkenan kepada Dia. Amin. Kalau saya kembali pada blueprint tadi, maka mulai sekarang bangunlah hidupmu sesuai rancangan atau blueprintnya Tuhan. Amin ya. Bapak Ibu, pertanyaannya sederhana. Bagaimana caranya Bapak Ibu supaya dirimu dan diri saya ini hidupnya boleh berkenan kepada Tuhan? Untuk apa? Supaya Tuhan selalu menopang hidup Anda dan saya. Caranya bagaimana? Hari ini mungkin hidup Anda dan saya hancur. Hidupmu tidak karu-karuan, hidupmu penuh banyak dosa, penuh banyak apa dan segala macam. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa, saya katakan tidak apa-apa. Tidak usah putus asa, tidak usah merasa berkecil hati. Masih ada waktu Bapak Ibu, setuju? Ya, tapi ojo suwe-suwe sadari gitu ya. Nang saiki mulai sadar gitu ya. Bagaimana ada caranya hidup berkenan di hadapan Tuhan, saudara terkasih. Nah, pada siang hari ini kita mau belajar bersama. Caranya gampang, tidak usah ruwet-ruwet. Ya, yang pertama, kalau hidupmu mau hidup berkenan di hadapan Tuhan, supaya Tuhan Allah menopang hidupmu, yang pertama, ya tidak ada cara lain. Apa itu? Ya membaca Alkitab, opo nih? Berdoa, yo baca Alkitab, berdoa, tapi ora tau taubat. Ada gunanya enggak? Ora enek. Yang pertama, kalau Anda dan saya mau belajar hidup berkenan kepada Tuhan, supaya Tuhan Allah menopang hidupmu selalu, tidak dibiarkan tergeletak. Yang pertama, ya Anda dan saya harus bertobat. Loh, Bro Erwin wes mari. Kapan? Wah ini Advent yang lalu, bulan lalu Bro Erwin. Loh, bulan lalu terima sakramen tobat Advent. Lah saya kira saulan, bener? Betul?
Saudara terkasih, bertobat itu setiap hari atau nunggu Advent, Paskah dan sebagainya? Setiap hari. Makanya kalau Anda ikut perayaan Ekaristi Bapak Ibu, itu selalu pasti apapun bentuk misanya, mau misa requiem orang mati, mau pemberkatan rumah, mau perkawinan, mau misa model apa saja, yang namanya misa selalu diawali doa tobat. Makanya pertobatan itu setiap hari. Amin. Anda dan saya mau mengalami hidup yang ditopang oleh Tuhan, bertobat. Gampang toh? Gampang ya. Pertanyaannya sekarang simpel. Apa toh bertobat itu Bapak Ibu? Tidak mengulangi kesalahan. Oke, baik ya. Tidak mengulangi kesalahan. Bapak Ibu, Gereja Katolik di dalam doa tobat sangat jelas mengatakan definisi tobat. Oke, diulangi aja deh supaya saya tidak salah ya. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian sebentar, hub ya, hub. Dengan pikiran, perkataan, perbuatan dan kelalaian. Dosa itu bukan cuma sekedar apa yang saya lakukan Bapak Ibu. Dosa itu juga bisa lewat pikiran. Anda tahu tadi waktu Tuhan selalu menolongku, betul? Kan nyanyi itu, betul? Waktu ucapan syukur saya duduk di belakang. Pikiran saya ngomong gini, iki mulai kayak jiwok mangan opo ya enake. Dosa gak i? Dosa. Pikiran, perkataan, perbuatan. Nah, satu ini Bapak Ibu, kelalaian. Lalai itu apa sih? Lalai itu bukan lupa loh. Bukan lupa loh. Lalai itu kita ini sudah tahu harus berbuat sesuatu, tapi tidak mau. Itu lalai. Setuju? Contoh paling gampang saja ya. Ini terjadi di Marinus ya, Yakobus ora enek ya. Contoh gini. Sudah tahu toh lek misa tidak boleh ngobrol. Tahu toh? Tahu toh? Sudah tahu toh lek misa tidak usah mainan handphone, tahu toh? Tapi berapa banyak Anda dan saya main handphone? Ini Marinus ya, Yakobus tidak ada. Betul? Ora enek siji gitu ya Bapak Ibu. Lalai. Saya mengatakan bertobat Bapak Ibu. Kalau engkau mau selalu mengalami Tuhan yang menopang hidupmu dan hidupmu berkenan kepadanya, yang pertama bertobat. Bertobat itu, ini singkat saja, saya tidak bahas secara khusus tentang pertobatan. Bapak Ibu dengar baik-baik. Bertobat itu kan dari kata metanoia. Kan sering dengar apa metanoia? Betul ya? Bapak Ibu sering dengar kata-kata metanoia? Sering? Apa arti metanoia Bapak Ibu? Kalau katanya guru-guru, katanya pengajar-pengajar, pewarta-pewarta, metanoia ini jari ini berputar 180 derajat. Ya saya juga tidak tahu yang menciptakan istilah berputar 180 derajat ini siapa, saya juga tidak ngerti ya. Tapi ora apa-apa, Bapak Ibu, tapi metanoia itu dari bahasa Yunani. Meta dan noio. Meta itu apa? Perubahan. Noio apa? Pikiran. Bertobat itu metanoia, artinya berubah pikiranmu Bapak Ibu. Karena segala sesuatu itu pusatnya di mana? Pikiran. Setuju? Ya. Artinya dengan cara yang simpel, cara yang sederhana, bertobat itu kalau sekarang Anda melihat sesuatu dengan kacamata dunia, dengan kacamata dirimu dan diri saya yang sangat terbatas ini, maka bertobat itu mulai melihat segala sesuatu dengan cara pikir, cara pandang Allah. Amin. Ya. Makanya sebetulnya tidak salah juga kalau dikatakan bertobat itu berputar 180 derajat. Sana gelap, situ terang. Dari gelap menuju ke terang. Terus mari ngono lapo iki? Terus mari itu ngapain ini? Setelah dari gelap Anda berputar 180 derajat, ngapain ini? Bagaimana? Diemai. Diemai. Nah, ini loh yang seringkali orang lupa Bapak Ibu. Seringkali orang lupa begini, satu hal begitu. Pak Erwin, aku kok tidak pernah mengalami pertolongan Tuhan ya Pak Erwin. Padahal saya sudah bertobat loh Pak Erwin. Loh, bertobatmu ya apa? Pak, aku dulu suka mabuk loh Pak. Sekarang saya tidak mabuk lagi loh Pak. Pak, aku dulu sering nyolong loh Pak. Sekarang saya tidak nyolong loh Pak. Itu bertobat bukan?
Ya, itu bertobat bukan? Bertobat bukan? Pak, Bu, bertobat bukan? Dulu mabuk, sekarang enggak mabuk. Dulu nyolong, sekarang enggak nyolong. Ya, dulu apa wes macam-macam lah, saya enggak ngomong yang lain itu mengerikan. Bertobat? Lah terus piye? Bertobat bagaimana? Bapak Ibu, seringkali orang gagal mengalami pertolongan Tuhan karena konsep bertobatnya konsep pikiran manusia. Padahal prinsip dari pertobatan adalah pakai pikiran Allah. Amin. Tolong dibuka Matius 38. Santo Yohanes Pembaptis ngomong begini Bapak Ibu. Ya, ini yang ngomong Yohanes Pembaptis. Yuk kita baca sama-sama 1, 2, 3. Bapak Ibu, kalau engkau mengalami Tuhan Allah yang menopang hidupmu, tidak cukup. Oh dulu begitu, sekarang begini. Dulu nyolong, sekarang tidak nyolong. Dulu males, sekarang tidak males. Bukan cukup itu toh Bapak Ibu. Kalau Anda cuma punya konsep berpikir cara manusia, bertobat itu hanya sekedar tidak melakukan yang dulu dilakukan, atau yang dulu diperkatakan, dan segala macam. Terus kemudian diam, saya mau katakan itu belum sepenuhnya bertobat. Amin. Karena prinsip firman Tuhan mengatakan, saya katakan ya, hidupmu berkenan kepadanya berarti kita hidup seturut dengan kehendak firman Tuhan. Setuju? Prinsip pertobatan Yohanes Pembaptis mengatakan bertobat itu harus berbuah. Karena Yohanes mengatakan jadi hasilkanlah buah pertobatanmu. Saudara terkasih, Anda bertobat itu harus buahnya bisa dirasakan orang lain. Tidak cukup dulu begini, sekarang begini. Kalau dulu begini dan sekarang begini, so what gitu. Makanya saya katakan setelah engkau dari gelap menuju berbalik 180 derajat ke arah terang, dan kemudian Anda diam, Anda tidak berbuah. Prinsip pertobatan pada saat engkau sudah menghadap terang, firman Tuhan mengatakan kau harus melangkah pada terang itu. Amin. Amin. Dan itu dikatakan berbuah. Mungkin, yuk terlibat di PDA Villa. Nek dulu cuma datang sebagai umat. Sekarang ngomong sama koordinatornya, boleh enggak aku bantu melayani? Amin. Ngomong sama ketua lingkungan, ngomong sama romo paroki, atau komunitas di mana engkau berada. Yuk, itu buah pertobatan Bapak Ibu. Amin. Ingat ya, prinsip pertama tadi saya katakan di Mazmur 37, 23, 24 itu. Orang yang mengalami pertolongan atau penopangan dari Tuhan adalah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Amin. Dan orang yang berkenan kepadanya adalah pada saat engkau bertobat dan kemudian kau berbuah dari pertobatanmu. Bapak Ibu, prinsip pertama, bertobat. Sekarang ngomong sama kiri kananmu. Dosamu akeh, bertobat to bro, sis. Ngomong. Oke ya. Bapak Ibu, sekarang poin nomor 2. Ya, poin nomor 2. Bagaimana supaya hidup Anda dan saya boleh berkenan kepada Dia? Supaya Tuhan menopang tanganmu Bapak Ibu. Supaya Tuhan menopang seluruh hidupmu. Cara yang nomor 2. Sebelum saya masuk cara nomor 2. Bertobat gampang enggak? Sulit enggak? Sulit. Ngomongnya gampang. Nanti ada yang ngomong di belakang. Iku lek jarene Bro Erwin ngomong tok gampang. Benar? Benar? Bapak Ibu, faktanya adalah hidup ini tidak seindah kata-kata pembicara. Benar? Angel. Bertobat iku angel. Kenapa Bapak Ibu? Terutama bertobat dari sesuatu yang mengikat hidupmu. Benar enggak? Benar enggak Bapak Ibu? Mama, ya, lihat perhatikan. Berapa banyak hari ini terima sakramen tobat? Mo, ngaku dosa mo. Apa dosa mo Bu? Ngomeli bojo mo. Misale ya. Ini dari Yakobus. Ini mana? Marinus. Enggak ada. Yakobus enggak ada. Oke? Ya. Ngomong sama Romo, ngomong. Aku dosa. Apa mo? Ngomeli bojo mo. Ya wis, dikasih sakramen tobat, kasih absolusi.
Sembuh dak? Durung tentu. Sik tas terima absolusi dari Romo. Pulang ke rumah, ketemu bojone maneh. Piye? Bagaimana? Nah, sing ngomong iki pelaku biasa ya. Mangkane bojone gak wani teko saiki Bapak Ibu. Berapa banyak hari-hari Anda dan saya dikatakan bertobat? Iya, sudah bertobat Bapak Ibu. Sekali lagi sudah bertobat. Pertanyaannya tidak gampang, terutama sesuatu yang mengikat dirimu dan diri saya. Apalagi ada luka. Amin. Ada trauma di masa lalu, ada segala macam kepahitan, ada segala macam kebencian, ada segala macam dendam. Tidak gampang bertobat Bapak Ibu. Berapa banyak hari-harinya dan saya mengalami. Maka poin nomor 2, dengar baik-baik. Setelah engkau bertobat, poin nomor 2, kalau engkau mau mengalami pertolongan Tuhan yang selalu menopang hidupmu, maka poin nomor 2 adalah yuk punya hati yang bersih. Amin. Punya hati yang bersih. Dan saya minta tolong ayatnya ditampilkan Lukas 6:45 Bapak Ibu. Kita baca sama-sama ya. Kita baca sama-sama. Ayat ini keren Bapak Ibu. 1, 2, 3. Orang yang baik terus mengeluarkan barang yang baik dari yang baik. Terus orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaan yang jahat. Karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Yesus ngomong begini. Orang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya. Orang jahat mengeluarkan sesuatu barang yang jahat dari perbendaharaan hatinya. Bapak Ibu, saya mau tanya. Perbendaharaan itu apa sih? Nah, stok barangnya. Bendaharane Afila sapa iki? Siapa? Ada orangnya? Tidak ada. Ya wis. Bapak Ibu, bendahara itu orangnya. Setuju? Setuju ya? Bendahara itu orangnya, benar? Nyimpan tempat yang dibendaharai di mana? Di mana? Di brankas, Bu. Lek beneran di brankas, aku njaluk alamatnya David po. Saudara terkasih, dengar baik-baik. Bendahara itu orangnya, setuju? Tempat menyimpan orang bendahara ini, itu yang namanya perbendaharaan. Artinya Bapak Ibu, kalau Yesus mengatakan, Lukas 6:45 mengatakan, orang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya, maka perbendaharaan hati berbicara soal tempat. Setuju? Setuju ya? Celengannya itu loh ya. Celengannya itu. Nah, pertanyaan saya kedua Bapak Ibu. Mari kita pikirkan bersama-sama. Anda kalau ngomong begini, loro hatiku, sakit hatiku, biasanya bagaimana Bapak Ibu? Biasanya sambil ngapain? Loh iya, biasanya sambil ngapain? Anda kalau ibu-ibu, nah itu ibu-ibu baju biru itu. Bu, gimana Bu biasanya kalau ngomong sakit hatiku, loro hatiku, bagaimana Bu? Loh lah ya cara, nah tadi Ibu ngomong gini, loro hatiku, bener enggak? Bener enggak Bapak Ibu? Sik tadi enggak pernah sakit hati semua kah? Pernah? Saudara terkasih, bener enggak orang kalau mengatakan hatiku sakit, mangkel aku, selalu begini, bener? Pertanyaannya sederhana Bapak Ibu, hati itu di mana sih? Sini toh? Sini toh? Saya mau tanya, apakah hati punya tempat untuk menyimpan sesuatu? Faktanya enggak ada. Lever itu enggak ada tempat menyimpan sesuatu Bapak Ibu. Firman ini berbicara soal jiwa. Setuju? Bapak Ibu, hati atau lever itu enggak ada di dalam hati. Kalau Anda ketanya dokter siapapun lah, ada enggak tempat menyimpan sesuatu di dalam hati? Tidak ada. Ini kata kiasan, ini kata perumpamaan. Ini berbicara soal apa Bapak Ibu? Hati yang dimaksud, kalau Anda mau sakit hati, terluka hati saya dan segala macam, bukan levermu yang terluka Bapak Ibu. Tapi apa? Pikiran. Setuju?
Ya, itu jiwa. Jiwa itu ada pikiran, ada perasaan, ada kehendak. Dan tempatnya di mana Bapak Ibu? Otak. Karena memang faktanya di dalam otak kita, ya saya juga bukan psikolog, saya bukan dokter Bapak Ibu, tapi saya tahu pasti di dalam otak kita itu ada bilik-bilik tertentu, mana tempat nyimpan sing rasa enak, mana sing rasa nikmat, rasa sedih, rasa apa dan segala macam. Dan tahukah Anda, ada satu tempat di otak bagian kita yang namanya amigdala, itu yang menyimpan segala macam memori-memori pahitmu dan seringkali dikatakan pikiran bawah sadar. Setuju? Ya, Bapak Ibu, mulai sekarang kalau Anda mengatakan sakit hatiku, jangan begini lagi. Karena bukan di sini tempatnya. Mulai sekarang kalau ngomong sakit hatiku, ya, sakit hatiku. Bapak Ibu, saya mau katakan apa sih? Berapa banyak hari-hari ini Anda dan saya sulit bertobat? Berapa banyak hari-hari ini Anda dan saya sulit jadi orang yang berkenan kepadanya karena jiwamu sedang sakit Bapak Ibu. Amin. Dosa yang berulang, kebiasaan-kebiasaan buruk yang berulang, yang membuat hidupmu tidak berkenan kepada Allah. Saya percaya satu hal begini, Anda tahu itu. Setuju ya? Anda tahu itu kalau sesuatu yang buruk, kebiasaan-kebiasaan burukmu itu Anda tahu. Tetapi Anda tidak bisa kontrol itu, keluar begitu saja. Itu dikatakan pikiran bawah sadarmu Bapak Ibu. Spontan itu keluar. Saya punya kebiasaan buruk Bapak Ibu. Ini kalau berbicara soal luka, berbicara soal dan segala macam, itu saya punya banyak cerita yang serem-serem ya. Karena saya dulu juga orang yang terluka ya. Tapi saya kasih contoh satu begini. Zaman saya dulu sekolah Bapak Ibu. Mulai SMP kira-kira, SMP, SMA, terus sampai wis tua kira-kira. Saya bertobat itu 2008 ya. Anda tahu, saya itu punya kebiasaan begini. Kalau ngomong sesuatu, orang Surabayaan itu, kalau ngomong sesuatu, apapun perkataan itu, belakangnya selalu ditambahi 3 huruf itu. Ngerti maksud saya? Saya tidak berani nirokno Bapak Ibu, soalnya direkam di YouTube, kok bahaya gitu ya. Ya, nanti uang iso kejang-kejang kabeh. Saya setiap kali ngomong, misalnya contoh begini. Cik Vina, wes mangan dorong. Ya, ngomong sama ini. Yuk, pergi yuk. Selalu belakangnya ada itu Bapak Ibu. Padahal saya itu tahu, saya sadar itu tidak baik, benar? Tapi berapa banyak Anda dan saya tidak bisa kontrol itu, keluar begitu saja. Sampai pernah terjadi sesuatu yang sangat memalukan dalam hidup saya. Dan kemudian saya diskors Bapak Ibu. Anda tahu apa? Gara-gara kuliah. Kuliah ngantuk, ketiduran, saya tidur dengan kursi begini Bapak Ibu. Diparani dosen nih. Digebrak mejane, kursi tempat saya duduk itu. Kan kursi mahasiswa kan ono mejane begini ya. Digebrak. Bangun. Kaget. Langsung. Apa? Oke, lu langsung peso Bapak Ibu, langsung ngomong 3 huruf sakti itu. Wes dosennya gak kakean ngomong, keluar kamu. Anda tahu, sepanjang 1 semester itu, gak boleh melok kuliah mata kuliahnya dia. Ya apa Bapak Ibu? Loh saya tahu, saya sadar betul, meso itu gak baik, bener? Tapi gak bisa kontrol. Loh ini loh saya mau katakan, berapa banyak hari-hari ini, Tuhan tolong ampuni saya, Tuhan saya mau berkenan kepadamu hidupmu, Tuhan aku mau kau jadi penopangmu. Tetapi ada kebiasaan-kebiasaan buruk, ada luka-luka yang belum beres di dalam hidupmu, ada sakit hati, ada dendam dan segala macam. Kalau kau ketemu dengan seseorang atau peristiwa sesuatu, langsung pikiranmu kudu ngamuk. Pernah enggak? Karena saya terkasih. Poin nomor 2, yuk mulai sekarang belajar hatimu dalam tanda petik ya bersih. Karena firman mengatakan kalau hatimu bersih, yang keluar pasti bersih. Setuju? Kalau hatimu kotor, pikiranmu kotor, pikiran bawah sadar. Kalau bahasa psikologi mengatakan mental block. Pernah dengar itu? Ya, yang keluar pasti itu Bapak Ibu. Berapa banyak hari-hari ini pemabuk, penjudi dan segala macam, tidak bisa kontrol. Kenapa? Tidak beres Bapak Ibu. Dan saya mengalami itu. Gimana caranya Anda menang? Yuk, perkatakan firman setiap hari Bapak Ibu.
Ini bukan omong kosong, ini teori, ini bukan teori, ini saya praktekkan Bapak Ibu. Ini saya praktekkan sampai hari ini. Anda kalau tahu kisah hidup saya, serem Bapak Ibu. Bagaimana saya terluka dengan papa saya, wes gak usah cerita ndek kene kok dilihat papaku bahaya iki ya. Bagaimana saya terluka dengan papa saya, enggak setahun 2 tahun Bapak Ibu. Saya sembuh itu enggak setahun 2 tahun. Saya sembuh dari omongan kotor, meso-meso itu enggak gampang Bapak Ibu. Saya sembuh dari semua luka-luka saya itu enggak gampang. Apakah sekarang belum pernah terluka? Bisa muncul loh. Oke? Ya bisa muncul loh. Yuk perkatakan firman setiap hari. Hidupku diberkati. Tuhan menopang aku, Tuhan menolong aku. Saya ikut perayaan Ekaristi Bapak Ibu. Setiap saat, setiap waktu perkatakan firman. Hiduplah di dalam komunitas yang mendukung hidup pertobatanmu Bapak Ibu. Cari seseorang yang menurut engkau bisa membantu dirimu keluar dari segala macam kepahitan-kepahitanmu di masa lalu. Bila perlu ikut SPLB. Boleh enggak Pak Erwin lebih dari sekali SPLB? Boleh. Mau 100 kali ya boleh. Pokok susternya gak bosan lihat kamu aja gitu ya. Boleh SPLB, boleh. Anda boleh saudara terkasih. Ikut terus, enggak apa-apa. SHDR boleh enggak lebih dari sekali? Boleh ikut terus saudara terkasih. Saya pun demikian. Sampai hari ini saudara, Bapak Ibu saudara terkasih. Saya tahu saya punya perbendaharaan hati yang enggak beres. Saya tahu itu. Saya persembahkan. Saya cerita satu hal. Oke, sebelum saya lanjut. Anda tahu kebiasaan saya sampai saat ini yang dari dulu sampai sekarang saya lakukan. Setiap kali perayaan Ekaristi Bapak Ibu, setiap kali apapun bentuk perayaan Ekaristi itu, ya. Pada saat persembahan roti dan anggur, Anda tahu? Ini kebiasaan saya. Pada saat imam mengangkat inilah apa itu? Bukan tubuhku, inilah roti ya, inilah anggur dari hasil usaha manusia dan segala macam itu loh ya. Pada saat persembahan kolekte itu loh. Bapak Ibu, saya tidak bingung kantong kolekte Bapak Ibu. Saya lihat roti dan anggur itu. Saya katakan gini, Tuhan, aku persembahkan hidupku dengan segala kelemahan-kelemahanku, dengan segala kerapuhanku, dengan segala keberdosaanku untuk boleh ku persembahkan kepadamu. Sampai saat ini Bapak Ibu, saya mempersembahkan hidup saya pada saat perayaan Ekaristi. Kenapa? Karena saya tahu Bapak Ibu. Saya tahu kalau tidak begitu Bapak Ibu, saya tidak bisa sembuh dari luka-luka lama saya. Kenapa sampai hari ini saya tidak mau keluar dari komunitas Bapak Ibu? Ada bilang, Win kon lapo sik melok PD, Dik Marinus, Dik CFM, ngapain kamu kan pembicara, ngapain melok VD, ngapain melok denger no firman, kamu kan harus ngerti kabeh. Loh, aku bukan butuh firmane, bukan butuh, aku butuh konco. Setuju? Setuju Bapak Ibu? Saya butuh teman, saya butuh komunitas nek pada saat lagi kumat gendenge itu. Saya bisa cerita. Saya bisa curhat, saya bisa sharing, saya bisa minta didoakan. Bapak Ibu, engkau sudah bertobat? Ya. Kalau engkau mau mengalami hidup yang berkenan kepada Tuhan, hidupmu dipulihkan, punya hati yang bersih Bapak Ibu. Amin. Ya, yuk baca firman. Isi hari-harimu pujian penyembahan. Itu sangat-sangat membantu. Karena saya praktekkan itu. Saya misa, saya ekaristi, saya baca firman. Bila perlu Bapak Ibu, bila perlu. Kalau engkau butuh layanan profesional, cari profesional. Amin. Cari profesional. Karena pertobatan tanpa pemulihan hati yang benar, engkau tidak akan pernah bisa mengalami kebaikan Tuhan yang selalu menopang hidup Anda dan saya. Amin. Jam berapa ini? Oke, sebentar lagi. Poin ketiga yang terakhir Bapak Ibu. Yuk tolong bukakan Amsal bab 3 ayat 5 dan 6. Kita baca sama-sama ya. Ayatnya singkat kok. 1, 2, 3. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, terus bersandar kepada pengertianmu sendiri. Yang keenam, akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Bapak Ibu, poin ketiga, bagaimana Anda dan saya boleh mengalami hidupmu selalu ditopang oleh Tuhan. Selalu andalkan Tuhan dalam apapun situasi hidupmu. Amin. Amin ya. Tolong bukakan lagi ayat 5. Lihat, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Percayalah kepada Tuhan dengan
stop. Ada kata-kata segenap Bapak Ibu. Ada kata-kata apa? Segenap. Anda ngerti artinya segenap? Ngerti artinya segenap? Itu berasal dari kata genap. Artinya ada celah enggak? Ada celah enggak? Mengandalkan Tuhan, percaya sepenuhnya kepada Tuhan dengan kata-kata segenap, itu artinya ada celah enggak? Enggak ada. Hari ini Bapak Ibu, pertanyaan saya simpel kok. Kau mau mengalami pertolongan Tuhan yang menopang selalu hidupmu? Mau? Kau mengandalkan Dia sepenuhnya enggak? Atau lihat situasi? Ya, barusan kemarin lusa Bapak Ibu. Kemarin lusa, saya ketemu dengan seseorang. Orang ini punya satu penyakit, ya saya tidak usah cerita penyakitnya apa, kedowon gitu ya. Tapi intinya dia punya sebuah penyakit Bapak Ibu, yang secara medis itu tidak bisa disembuhkan. Ya, bukan penyakit yang kayak cancer, kayak apa, bukan sing serem-serem itu, bukan penyakit yang serem-serem. Penyakit biasa tapi mengganggu bagi dia, dan medis dokter mengatakan tidak bisa sembuh. Yang bisa adalah dicegah supaya tidak semakin parah. Hanya itu. Oke? Terus kemarin lusa ketemu saya, cerita-cerita dan segala macam, dia ngomong begini Bapak Ibu. Sekarang saya pergi ke Bapak A. Ya, saya tidak usah ngomong siapa namanya ya, tidak enak ya. Saya pergi ke Bapak A. Terus kemudian saya diobati begini, nanti kemudian saya dikasih air, dia bilang begitu, didoa, kasih air apa, macam-macam dan segala macam. Terus, ya saya disuruh minum, sembuh. Banyak orang yang sudah sembuh, banyak orang yang mengalami kesembuhan dengan cara dia berobat begini dan segala macam. Saya cuma simpel, jawabannya cuma simpel. Kamu tahu itu dari Tuhan atau bukan? Loh Win, aku kan pengen sembuh Win. Aku ini kan pengen sembuh. It's okay, saya katakan pengen sembuh, oke. Tapi bukan berarti kemudian kau punya ilah-ilah yang lain, saudara terkasih. Setuju? Bukan berarti kemudian kau melakukan segala macam cara upaya yang sebetulnya Tuhan tidak suka itu. Sorry to say, saudara terkasih. Saya ngomong sama dia. Ya ini jangan sampai terjadi dalam hidup saya ya, amit-amit. Tapi saya katakan begini. Saya pribadi saya lebih pilih mati karena sakit itu yang tidak tersembuhkan. Daripada kemudian saya sembuh dari sakit itu, tapi kemudian saya ke ilah lain. Amin Bapak Ibu. Anda dan saya ini sembuh hanya untuk berapa tahun sih? Setuju? Bapak Ibu, kau mau mengalami pertolongan Tuhan? Kau mau mengalami Allah yang selalu menopang hidupmu? Selalu andalkan dan percaya kepada Dia dengan segenap. Artinya, tidak ada Tuhan yang lain, tidak ada ilah yang lain. Meskipun Bapak Ibu, dengar baik-baik, meskipun kelihatannya itu baik, kan untuk sembuhin, supaya aku sehat Win, supaya aku kaya Win, supaya aku begini dan segala macam. Saya mau katakan Bapak Ibu, Tuhan tidak berkenan. Kalau engkau mengatakan Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya, maka firman mengatakan dia tidak akan pernah tergeletak. Sebab Tuhan menopang tangannya. Amin. Ada 3 cara pada siang hari ini kita belajar. Simple banget. Tidak yang angel, tidak yang sulit, dan saya percaya Anda tahu. Yang pertama, bertobat. Bertobat yang menghasilkan buah. Yang kedua, yuk bersihkan hatimu Bapak Ibu. Amin. Ya, bersihkan hatimu dari segala luka-luka lamamu, dari segala dendam-dendammu, dari segala kepahitan-kepahitanmu, dari segala trauma-traumamu masa lalu yang mungkin itu pikiran bawah sadarmu yang tanpa kau sadar spontan keluar. Caranya bagaimana? Tadi sudah saya sebutkan. Saya bisa mengatakan ini saya praktekkan Bapak Ibu. Saya sembuh. Saya sembuh. Saya bisa mengampuni papa saya. Saya bisa sembuh dari segala macam kebiasaan-kebiasaan buruk saya. Saya bisa sembuh. Yang ketiga Bapak Ibu, setelah kau punya hati yang bersih saudara terkasih, yang ketiga, yuk
apapun situasi hidupmu dan hidup saya, percaya dengan mengandalkan Dia dengan segenap. Amin. Tim pujian yuk, boleh naik yuk. Firman pada siang hari ini simpel banget ya. Simpel ya. Ini ada lagunya loh, ini ada lagunya ngomong gini. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh tak akan tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Amin. Masih ingat tahu itu ya? Nah, sekarang Anda ngerti bagaimana arti firman dari Mazmur 37 ayat 23, 24. Bapak Ibu, kita akan nyanyikan satu lagu tadi yang kita sudah nyanyikan. Tadi kita sudah nyanyikan ya Bapak Ibu. Tuhan selalu menolong, oke? Boleh enggak saya undang Anda bangkit berdiri? Kita mau nyanyikan lagu ini sebagai doa kita Bapak Ibu. Kasih Tuhan tetap abadi. Kasih-Mu tidak akan pernah berubah Tuhan. Akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Kami tetap percaya Tuhan Yesus. Ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Kalau burung-burung di udara Tuhan pelihara, maka kami percaya hidup kami selalu ada di dalam tangan-Mu Tuhan. Karena kasih-Nya. Katakan Tuhan selalu menolong kami. Tuhan Selalu menolongku, terima kasih. Menjagaku, thank you Lord. sehelai rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Yes. Tuhan Selalu menolongku, selalu menjagamu. Dia mengenyangkanmu dan meliharaku seumur hidupku. Bapak Ibu, pejamkan matamu sejenak dan biarkan musik ini mengalun dengan lembut Bapak Ibu. Saya mau Anda tahu satu hal demikian. Saya mau tahu Anda satu hal demikian. Bapak Ibu, Tuhan itu sangat-sangat mengasihi-Mu. Dia sangat-sangat mencintai-Mu. Tidak ada rancangan yang buruk dalam hidupmu. Sejak awal mula Engkau diciptakan. Sejak awal mula Kau ada di dalam dunia, bahkan di dalam rahim ibumu. Rancangan Dia adalah rancangan bahagia, damai, sejahtera, sukacita untuk hari depanmu yang penuh harapan. Tuhan kita tidak pernah salah menetapkan setiap rancangan di dalam hidupmu Bapak Ibu. Tapi seringkali
Anda dan saya menjalani hidup ini dengan seenak suka hati kita. Seringkali kita yang mengganti rancangan-rancangan itu dengan apa yang kita mau. Bapak Ibu, siang hari ini kita belajar satu hal yang sangat sederhana. Orang yang selalu ditolong Tuhan, orang yang selalu ditopang oleh Tuhan, yang tidak akan pernah dibiarkan tergeletak, adalah orang yang hidupnya berkenan kepada Dia. Adalah orang yang hidupnya selalu mau ada di dalam rancangannya. Hari ini Bapak Ibu, kembalilah pada rancangan-rancangan Tuhan atas hidupmu. Jadilah orang yang berkenan kepada Dia. Dunia boleh jahat Bapak Ibu. Dunia boleh menghancurkan engkau. Dunia boleh membuat engkau bertekuk lutut. Boleh. Tapi selama engkau menjadi orang yang berkenan kepada Dia, Tuhan berjanji, engkau dan saya tidak pernah tergeletak. Amin. Karena Tuhan menopang hidupmu. Tuhan menolong hidupmu. Bertobat Bapak Ibu. Miliki hati yang bersih dari segala macam trauma, dendam, masa lalu, luka, kepahitan dan sebagainya. Berhenti. Ganti dengan hati yang baru. Dan andalkan Tuhan dalam segala macam situasi hidupmu. Tidak ada ilah-ilah lain di dalam hidupmu Bapak Ibu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Ini setiap kami. Terima kasih. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin. Selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Terima kasih Bro Erwin yang sudah membawakan firman bagi kita semua. Jadi mungkin saya menambahkan cuma satu untuk melakukan itu semua. Seperti yang dikatakan Bro Erwin, kita hanya butuh satu sikap, yaitu kerendahan hati untuk melakukan itu semua. Jika kita tidak memiliki kerendahan hati, maka sulit untuk melakukan seperti apa yang dikatakan oleh Bro Erwin pada siang hari ini. Oke, dengan penuh syukur mari kita memberikan yang terbaik dari diri kita. Mari kita memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan kita. Oke. Segala pengorbananmu, tak ingin aku hidup
segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu. Saat ini kita mau melihat pengumuman. Nah Bapak Ibu, untuk pengumuman ini kursus evangelisasi pribadi dari Paroki Santo Yakobus membuka pendaftaran. Jadi kita membuka dari kelas misi evangelisasi, pemuritan dan juga oikos. Jadi Bapak Ibu bagi yang mau mendaftarkan, tadi sudah Bro Ewin menjelaskan, kalau kita mau berubah kita harus terus mau belajar. Nah dalam CAP ini kita akan belajar selama 8 bulan setiap Jumat. Pengajarannya dimulai setengah 7 malam Bapak Ibu sampai jam 9 malam. Kita di situ akan belajar bagaimana kita paling tidak mengevangelisasi diri kita sendiri, mewartakan diri kita sendiri ini bagaimana untuk memperbaiki. Nah ini kita ada biaya pendaftaran 350.000 itu untuk 8 bulan kita belajar setiap Jumat. Nah, kita seluruh pelayan-pelayan Avila di sini semua kita adalah keluar dari alumni dari CAP Santo Yakobus ini. Nah, kita akan mengawali di misa pembukaan tanggal 10 April jam 6 dan pengajaran akan dimulai tanggal 17 April. Nah, kita juga akan ada misi evangelisasi untuk OMK. Kita juga membuka bagi adik-adik yang anak-anak SMA dan kuliah yang mau juga mengikuti pengajaran kita juga sama 8 bulan. Pengajarannya ini untuk khusus anak-anak OMK yang dimulainya sama, misa pembukaan dan juga pengajaran dimulai tanggal 17 April. Nah biaya pendaftarannya untuk anak-anak OMK itu kena 250.000, itu lebih murah Bapak Ibu. Nah ada kontak person yang ada di bawah Bapak Ibu, nomor teleponnya. Kita juga ada brosur dan juga papan pengumuman yang lengkap nanti bisa dibagikan bagi teman-teman atau anak-anak yang mau mengikuti. Nah seluruh rangkaian kursus evangelisasi ini Bapak Ibu diawali dengan seminar hidup dalam roh. Nah kita ada 4 sesi yang akan kita mulai, sesi 1 tanggal 5 Maret dan 6, sesi 2, sesi 3 dan 4, 12 dan 13 Maret. Nah tempatnya di hall pasturan semua Bapak Ibu. Jadi kita akan dibekali terlebih dahulu bagaimana kita mau hidup dalam roh sebelum kita belajar selama 8 bulan. Bagi yang sudah mendaftar di kursus evangelisasi pribadi mengikuti kelas itu free mengikuti seminar ini. Tapi bagi yang hanya mau mengikuti seminar hidup dalam roh saja, kita dikenakan biaya 80.000 saja selama 4 kali pertemuan sebagai pengganti konsumsi. Jadi bagi yang umum tidak mengikuti kelas, hanya mau ikut ini aja juga boleh. Untuk selanjutnya, nah kita minggu depan ini kita akan bersama pembawa firman Bu Lucia Damayanti masih tetap serial menapak di tahun yang baru. Setelah kita berjalan, setelah kita masuk dalam tema pagi hari ini yaitu penolong kita, bagaimana kita menopang hidup kita. Nah minggu depan kita mau belajar bagaimana berjalan bersama Tuhan Yesus. Berjalan bersama Tuhan yang selalu menopang hidup kita. Nah kita memulai pukul 10. Nah Bapak Ibu bagi yang mau datang silakan jam 10, sebelum jam 10 boleh di sini. Kita mau bertemu dengan teman-teman umat sepelayanan terlebih dahulu.
Nah, untuk ini ada titipan dari komunitas Catholic Family Ministry CFM, akan ada restoration. Jadi mereka akan mengadakan charity event tanggal 5 Februari pukul 6. Dikenakan ada biaya tiket yaitu regular 100.000 dan juga yang gold 300.000. Nah, ini kontak personnya bisa foto dari barcode ini Bapak Ibu dengan pembicaranya Romo Eko dan uskup kita Romo Budi, Uskup Budi. Nah, ini PDPKK Santa Monica. Ini ada di keuskupan, di paroki Santo Yusuf Karangpilang. Ini juga mengeluarkan seminar hidup dalam roh. Dia mengadakannya di Kapel Santo Justinus Royal Resident. Nah, dia juga PDPKK Santa Monica dari paroki Santo Yusuf. Ini akan mengadakan seminar menemukan kekuatan dalam harapan dalam Kristus. Ini didukung oleh BPK PKK Keuskupan Surabaya. Nah, ini akan ada titik kumpul transport itu di perumahan Gunung Sampurna ya, bukan di Royal Resident, maaf. Nah, ini ada biaya hanya 25.000 pengganti konsumsi. Tanggal 26, 27, 28 dan 29 Januari. Silakan Bapak Ibu bagi yang mau mendaftar bisa scan untuk daftar dan ada kontak personnya di sana. Selanjutnya kita juga ada pelayanan doa bagi Bapak Ibu yang akan didoakan. Jadi kami dari tim doa ada nanti di sebelah kiri saya, bisa nanti yang mau didoakan, kami ada tim yang akan berdiri di sini. Bagi yang ulang tahun, nah yang ulang tahun tanggal 18 sampai 24 Januari. Ada yang berulang tahun Bapak Ibu? Nanti dikasih didoakan. Gak ada ya yang ulang tahun ya? Januari? Hah? Jangan Yusi, jangan ulang tahun terus. Umurnya nanti cepet tua. Gak ada ya? Oke kalau gitu silahkan. Baik, mari Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian kita menutup persekutuan doa kita pada siang hari ini. Mari kita bangkit berdiri dan kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa yang Maha Baik untuk penyertaan-Mu sepanjang kami menjalani persekutuan doa ini. Terima kasih buat firman-Mu yang sungguh menguatkan dan juga Bapa, kami berdoa semoga Engkau memberikan kami kekuatan untuk melakukan segala kehendak-Mu dengan segala kerendahan hati. Dan juga Bapa, saat ini kami sudah mau pulang, sertailah perjalanan kami dan juga mampukan kami untuk selalu membawa damai-Mu, membawa sukacita-Mu, terutama membawa kasih-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Bapa, berkatilah juga keluarga kami, pekerjaan kami, dan juga semua pelayanan kami, sehingga semuanya itu bisa membawa kemuliaan nama-Mu, bisa menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Bapa, semua doa ini kami serahkan dengan perantaraan Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.